Salam Ibu Bapak, sahabat Randip yang berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk belajar tema penting, yaitu bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan mertua. Saya baca dari dua ayat dari Rut pasal 3 ayat 1 dan ayat 5. Saya baca. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, ini kepada Rut, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika engkau mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Ayat 5. Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang kau katakan itu akan kulakukan." Nah, dari dua teks ini kita menarik pelajaran bahwa ada komunikasi yang baik antara Rut dan antara Naomi. Itu kuncinya. Nah, jadi Alkitab menjelaskan bagaimana Rut itu seorang yang dari suku Moab. Ya, ketika suaminya Mahlon meninggal, maka dia ikut dengan Naomi mertuanya. Naomi sudah mengingatkan supaya Rut itu mencari suami lagi. Tetapi Rut berpikir, enggak, saya akan ikut kemanapun engkau pergi. Dan Rut tahu bahwa Naomi akan kembali. Tapi Rut berkomitmen untuk ikut. Dan ini menjadi keputusan yang penting. Nah, ketika kita membahas tentang bagaimana menjalin satu hubungan yang baik antara kita dengan mertua, maka yang pertama ialah seringkali kesalahpahaman itu terjadi karena perbedaan budaya. Perbedaan tradisi, cara, kebiasaan. Perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang menimbulkan misunderstanding antara kita dan antara mertua kita. Kadang-kadang mertua tidak sabar dan ikut campur. Ya, kita tahu bahwa anak-anak kita sedang proses mereka belajar. Namanya pernikahan awal. Ada banyak hal yang harus mereka belajar. Ada banyak hal mereka harus saling memahami. Saling adaptasi antara kebiasaan suami dan istri. Dan seringkali orang tua tidak sabar. Kau lihat anaknya kok ya katakanlah kurang dilayani dengan baik. Ya, lalu dia mulai campur dan kasih tahu ke istrinya, "Ayolah kamu, cobalah kalau masak itu begini begitu. Kalau bikin sambal nggak boleh begini, harus begini. Suami kamu tuh atau anak saya itu kesukaannya begini. Biasa mama bikin begini begitu-begitu." Nah, dia mulai ngantur. Padahal seharusnya kalau kita mau punya masukan, ya kita kasih aja masukan baik-baik. Tanpa intervensi, tanpa ikut campur. Nah, tapi karena kita tidak sabar, kita ingin segera terjadi perubahan seperti kita. Padahal kita sudah sangat senior, sudah orang tua. Padahal anak kita baru menikah dan istrinya barangkali baru belajar. Kita sudah tekan dan pressure dan ikut campur. Dan kalau itu benar, nah salah paham seperti ini atau ikut campur seperti ini tidak baik. Atau kita memaksa kehendak kita. Itu seringkali malah menimbulkan persoalan yang tidak positif. Atau komunikasi kita yang mungkin tidak begitu jalan bagus. Ketika kita bicara, kita tidak mendengar katakanlah menantu kita bicara. Atau kita ingin mendominasi percakapan. Atau komunikasi kita ingin dominasi. Sehingga tidak ada ruang untuk bicara satu kepada yang lain. Sebelum kita mendengar, kita sudah timpalin. Sebelum kita mendengar jawaban, kita sudah nyerocos. Dan kalau itu benar, nah komunikasi seperti ini, sikap yang tidak dewasa seperti ini, atau bentuk komunikasi yang tidak memberi ruang untuk, ya katakanlah pasangan atau rekan kita untuk bicara menjadi bicara, lalu kita menafsir sendiri, bicara sendiri, memaksa keadaan, memaksa kehendak kita, komunikasi yang cenderung mempressure, lalu situasi menjadi tidak baik. Dan titik konflik ini terjadi seringkali karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan untuk itu kita belajar dari hubungan Rut dengan Naomi. Jadi Naomi itu bijaksana sekali ke Rut. Dia memikirkan situasi Rut. Dia memikirkan masa depan Rut. Dan Rut justru karena melihat mertuanya baik, sangat mengasihi dan sangat dengar kepada Naomi mertuanya. Dan ini menjadi model yang bagus. Hal yang kedua ialah bahwa kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dewasa dalam Kristus. Nah, Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di Kolose, pasal 2 ayat 6 dan 7, Paulus mengatakan supaya kita bertumbuh, berakar, dibangun dan bertambah kokoh dalam iman kepada Kristus. Mengapa? Ketika kita beriman kepada Kristus dan ketika kita bertumbuh dalam iman kita, maka kita punya 9 aroma daripada buah roh. Yaitu kita punya kasih, kita punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu buah dari orang-orang yang dewasa. Orang yang punya maturitas dalam Kristus. Dia punya dimensi-dimensi yang saya sebutkan tadi. Yaitu orang-orang yang punya kematangan dalam jiwa. Sehingga mereka mampu untuk bisa berkorelasi, bisa berelasi
bisa berkomunikasi, dan bisa membangun sebuah hubungan yang baik dengan mertua bahkan. Nah, kalau orang tidak bisa membangun hubungan yang baik karena tidak dewasa, maka yang terjadilah konflik. Nah, kita melihat bagaimana Ruth itu dia begitu baik kepada Naomi. Dan Naomi begitu care memikirkan masa depan Ruth. Bahkan menawarkan, ya tidak apa-apa Ruth, kalau kamu harus menikah dan mencari pria yang menampingi hidup kamu. Itu baik anakku. Bahkan merasa bahwa Ruth itu adalah anaknya. Mengapa? Sebab suaminya Elimelek sudah meninggal. Sebab anaknya Mahlon sudah meninggal, yaitu suami Ruth. Dan Kilion, suami Orpa, sudah meninggal. Sekarang Orpa sudah kembali ke suku bangsanya, yaitu orang Moab. Tinggal Ruth seorang. Dan Naomi mengatakan, anakku kalau kamu mau menikah, menikahlah. Masa kamu terus hidup seperti ini? Dan dugaan saya umur Ruth itu baru 20-an. Mungkin 23, 24. Jadi masih terlalu muda. Masa membiarkan sepanjang hidup janda. Jadi pemikiran Naomi jauh sekali terhadap Ruth, tentang masa depan Ruth, tentang kehidupan Ruth. Dan itu membuat hati Ruth juga tergugah. Karena apa? Naomi begitu care dengan dirinya. Begitu peduli dengan masa depannya. Begitu mempedulikan pergumulan Ruth. Sehingga bahkan Ruth dianggap sebagai seorang anak. Dan Ruth kemudian melihat itu. Ruth begitu baik dengan Naomi. Nah, ketika kita ingin supaya hubungan itu baik, maka saya ingin mengatakan memang ini tidak mudah. Biasanya suka ada konflik antara kita dengan mertua, khususnya mertua perempuan kadang-kadang lebih rewel. Biasanya mertua laki tidak terlalu rewel, ada juga yang rewel. Tapi tidak banyak, mungkin 10% mertua laki yang rewel. Kebanyakan mertua perempuan yang rewel dengan menantu perempuan. Karena kadang-kadang adalah soal mungkin tidak dewasa dalam Kristus. Jadi memaksa atau mungkin ingin segera melihat bahwa pelayanan dari menantu perempuannya kepada suaminya, yaitu anaknya, itu maksimal. Padahal ingat bahwa mereka baru menikah. Mereka bahkan baru belajar untuk saling memahami. Belajar untuk bagaimana beradaptasi. Karena kehidupan itu butuh adaptasi, butuh komunikasi, butuh penyesuaian di sana sini. Dan mertua kurang sabar. Dia ingin kalau boleh semua sudah melakukan secara maksimal dan terbaik. Padahal itu baru awal. Jadi bagaimana bisa demikian bagus? Nah, untuk itu butuh kematangan, butuh kesabaran, butuh kedewasaan iman. Sehingga untuk menjalin satu hubungan yang baik, entah komunikasi, relasi yang positif dengan mertua, baik kita harus sama-sama dewasa dalam Kristus. Dalam kedewasaan inilah kita bisa bicara dengan baik. Dalam kedewasaan inilah kita bisa berkomunikasi dengan sehat. Dalam kedewasaan iman inilah kita bisa saling memahami, mendukung. Dan karena itu kita perlu untuk menjadi dewasa dalam iman kita kepada Kristus. Hal yang ketiga ialah saya baca dari Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dua ayat ini mengingatkan kepada kita untuk sebagai anak, kita menghormati orang tua. Nah, poin ketiga ialah saling. Jadi mertua menghormati menantu. Tapi menantu sebagai anak, bagaimanapun posisinya sebagai anak, menghormati mertua sebagai orang tua. Nah, sikap saling inilah yang kemudian menjadi poin ketiga yang penting untuk membangun sebuah hubungan yang baik dengan mertua. Nah, sebagai mertua kita belajar juga menghormati menantu kita, ya sekalipun ada kekurangan di sana sini. Seperti Naomi. Mengapa Naomi begitu peduli dengan kehidupan Ruth, care dengan masa depan Ruth, tahu situasi Ruth, bahkan menawarkan kalau Ruth harus menikah tidak apa-apa. Jadi memberi izin, memberi kebijakan buat Ruth. Tetapi Ruth mengatakan tidak. Dia akan mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Nah, hubungan yang begitu baik antara Ruth dan Naomi menjadi satu model dari hubungan bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan mertua kita atau sebaliknya. Jadi saling ini menjadi penting, di mana saling menghormati antara mertua kepada menantu atau menantu kepada mertua. Yang banyak biasa rewel adalah mertua perempuan, ya, dan bukan mertua laki-laki. Mertua laki-laki ada juga, yang tapi mungkin tidak banyak, mungkin 10%. Tapi kebanyakan menantu perempuan berhubungan dengan mertua perempuan. Yang menjadi masalah adalah mertua perempuan. Mungkin karena kurang sabar, ingin semuanya segera baik, beres, bagus, ideal. Padahal ini baru mereka pelajari. Jadi saling ini menjadi penting. Kalau ada bahasa yang barangkali kita harus pelajari untuk ubah, ya kita ubah.
Kalau komunikasi barangkali kita harus perbaiki, ya kita perbaiki. Mengapa? Sebab kalau tidak, ini akan menjadi semacam blocking. Kalau tidak, akan menjadi semacam hambatan yang membuat komunikasi kita tidak berjalan baik. Komunikasi kita tidak berjalan kondusif dan lancar. Mengapa? Karena ada hambatan-hambatan di sana, beri-beri sana yang harus coba kita perbaiki dan selesaikan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa saling ini satu prinsip yang antara pihak mertua kepada menantu dan menantu kepada mertua itu harus sama-sama ada keseimbangan. Bukan hanya salah satu di mana menantu perempuan harus terus menghormati dan menghargai mertua perempuan, tapi juga sebaliknya mertua perempuan juga harus belajar untuk saling menghargai menantu perempuan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ini adalah orang tua bagi menantu perempuan dan ini adalah anak bagi mertua perempuan. Kenapa? Karena ini bagaimanapun juga hal yang seringkali menjadi hambatan. Sehingga dikhawatirkan kalau ini tidak dibereskan, pasti akan ada masalah di kemudian hari. Jadi tugas kita ialah mari kita belajar untuk saling menghormati dan memperhatikan. Ya, hal yang keempat ialah bahwa tetap belajar untuk bersikap positif. Sebagai orang dewasa dalam Kristus, kita harus membangun sikap yang positif dalam kehidupan kita. Baik mertua, baik juga menantu. Saya ulangi lagi bahwa tidak ada yang sifatnya monolog, hanya menantu ke mertua atau mertua ke menantu, tapi saling, ya. Nah, untuk bagian ini saya ingin mengatakan bahwa belajarlah sikap untuk membangun sikap positif. Belajar untuk membangun sikap yang lebih konstruktif antara satu pihak dengan pihak yang lain. Supaya apa? Kita bisa saling memahami. Nah, kepekaan menjadi sangat penting. Nah, kepekaan untuk melihat apa yang menjadi tujuan daripada pihak mertua atau pihak menantu. Nah, ketika kita belajar apa tujuannya, apa alasan, kita bisa terhindar dari banyak salah paham. Kita bisa menghindari miskomunikasi. Kita bisa menghindari sesuatu yang ya katakanlah kita menyimpulkan sendiri. Kalau kita menyimpulkan sendiri dan tidak diajak bicara atau tidak diajak untuk katakanlah bertanya, maka kita bisa salah paham karena kita pikir ini benar, padahal penafsiran kita, interpretasi kita tentang hal itu mungkin sangat jauh dari kenyataan atau kebenaran. Sehingga komunikasi yang positif, sikap yang positif, kepekaan untuk melihat dari sisi yang lain. Kalau saya sebagai mertua perempuan melihat pada menantu saya atau menantu melihat pada sisi mertua. Jadi kita bisa saling memahami karena kepekaan antara satu dengan lain. Nah, sikap yang ada pada Naomi kepada Ruth itu sikap yang baik sekali, atau sikap yang ada pada Naomi itu sikap yang baik sekali. Dan sikap inilah yang harus kita hadirkan dalam hubungan, dalam membangun hubungan antara mertua perempuan dan antara menantu perempuan atau ya mungkin mertua laki juga. Karena seringkali ada masalah juga. Tapi umumnya mertua perempuan dengan menantu perempuan. Dan saya ingin mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Sebagai orang percaya dalam Kristus, kita belajar dewasa. Dan untuk itu kita membangun bagaimana kita menjadi lebih positif. Bagaimana lebih konstruktif. Nah, kalau ada masalah, nah coba kita selesaikan dengan baik. Masalah apapun juga selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi yang terbaik. Kalau kita mau. Kalau kita ingin, Alkitab katakan, marilah kita menjadi pembawa damai. Dimanapun kita berada, kita membawa damai. Dimanapun kita berrelasi, kita membawa damai. Dimanapun kita berhubungan, terkait dengan siapapun, marilah kita hadirkan damai Kristus. Karena dengan damai itulah, dengan damai seperti itulah, kita bisa membangun sebuah hubungan yang bagus dan indah. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa doakan mertuamu, doakan menantumu, supaya sama-sama belajar, sama-sama saling memahami, saling mendukung, saling membantu, dan menanggung beban dalam hidup. Sehingga apa yang terjadi? Kita bisa belajar untuk membangun hubungan yang baik dan positif antara menantu dan mertua. Saya ingin menutup pertemuan saya dengan mengatakan ini. Untuk membangun hubungan yang baik dengan mertua, tidak ada pilihan, kita harus belajar untuk saling care. Saling peduli. Marilah kita membawa damai dimanapun kita berada, termasuk relasi antara kita dengan mertua. Tidak ada pilihan, kita harus membuka diri untuk berkomunikasi secara sehat, secara baik, secara positif. Kita belajar membangun kepekaan kita terhadap pihak yang lain, memahami apa yang dia inginkan atau maksudkan. Lalu peka dengan semua situasi yang ada. Kalau ada masalah, kita bisa selesaikan masalah dengan tetap menaruh respect kepada menantu atau respect kepada mertua. Jadi saling untuk memahami, saling menolong, saling membuka diri, saling berpikir positif dan membangun sebuah pemahaman, pengertian yang mendalam yang dewasa dalam Kristus menjadi kunci
untuk kita menghadirkan sebuah hubungan yang konstruktif, yang positif, yang baik dengan mertua atau dengan menantu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.